Pada era Perang Dunia Kedua, Jerman membutuhkan kendaraan penghancur tank kelas berat yang mengkombinasikan perlindungan tebal dan meriam dengan daya hancur yang besar. Kendaraan yang masih satu kerabat dengan Tiger. Didesain untuk menghancurkan segala jenis kendaraan lapis baja, menahan gemburan tembakan, dan menembus pertahanan lawan. Benteng berjalan yang kehadirannya membuat sekutu berpikir dua kali untuk bergerak maju. Inilah penghancur tank kelas berat angkatan bersenjata Jerman yang dijuluki sebagai Jagdtiger. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, kenapa Jerman membutuhkan penghancur tank seperti ini. Padahal Jerman kan udah punya yang namanya Stuck, Marder, maupun Panzerjäger yang cenderung udah lumayan kok performanya di medan perang. Nah, cerita singkatnya itu gini. Pada awal tahun 1942, Staf Umum Angkatan Darat Jerman meminta eksperimen pemasangan meriam kaliber 128 mm ke sesis tank untuk rencana produksi kendaraan penghancur tank kelas berat yang diharap lebih efektif mendukung pergerakan infanteri, menghancurkan kendaraan lapis baja sekutu atau bunker, dan tahan akan tembakan lawan. Kemudian bulan Mei 1942, Hitler mengirimkan surat kepada Friedrich Kopp agar rencana kendaraan penghancur tank dengan meriam 128 mm tersebut segera direalisasikan. Lalu pada tanggal 2 Februari 1943, sesi Panther dan Tiger H3 direncanakan sebagai sesinya. Namun sesi Panther dianggap nggak cocok untuk dipasangi kaliber 128 mm. Maka untuk versi alternatif Panther dipasangi dengan meriam 88 mm yang kemudian berevolusi menjadi Jagdpanther. Sedangkan meriam yang 128 mm diputuskan untuk dipasang pada sesi Tiger H3. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya. Bagi yang nggak tahu Tiger H3 ini apa, ini adalah desain tank yang nantinya berevolusi menjadi Tiger 2. Ya, sekarang udah ngerti ya? Yuk, lanjut. Tanggal 20 Oktober 1943, mock-up kayunya telah selesai dan langsung ditampilkan kepada Hitler di Ayers, yaitu di pusat pelatihan pasukan Jerman yang berada di Prusia Timur. Nah, di sini kalau kalian perhatikan nih, di foto ini, di belakang juga ditampilkan mock-up kayu model Jagdpanther. Oke, balik lagi ke Jagdtiger. Kala itu, nama yang diberikan untuk kendaraan ini adalah 12,8 cm Panzerjäger. Belum secara resmi dinamai sebagai Jagdtiger. Hitler yang cukup terkesan dengan model ini, langsung menyetujui dan ingin segera dibuatkan sampel prototipe. Ada dua prototipe yang dirakit. Satu adalah versi Porsche yang menggunakan suspensi 8 roda, selesai dibangun pada musim gugur 1943. Namun, belum dilengkapi dengan senjata. Dan prototipe kedua, yaitu versi Henschel, dilengkapi dengan suspensi 9 roda, yang baru selesai pada tahun baru 1944. Terus, pada bulan Februari 1944, kedua prototipe tersebut kemudian dikirim ke kantor persenjataan Angkatan Darat Jerman untuk diuji coba dan diuji performa. Awalnya prototipe ini dinamai sebagai Jagdpanzer 6 atau Jagdpanzer 12,8 cm. Tapi kemudian namanya diubah lagi menjadi SD-KFZ 186 atau yang lebih dikenal sebagai Jagdtiger. Menurut catatan sejarah, sebanyak 150 unit Jagdtiger dipesan untuk kebutuhan Wehrmacht. Tapi selama terjadinya Perang Dunia Kedua, Jerman hanya sanggup memproduksi kurang lebih 85 unit aja. Semuanya itu diproduksi di pabrik Nibelungenwerk
dari bulan Juli 1944 hingga bulan Mei 1945. Oke, itu tadi sejarah singkatnya ya. Sekarang yuk kita lihat kayak apa sih spek dari Yak Tiger ini. Yak Tiger memiliki panjang sekitar 10,65 meter, lebar 3,6 meter, dan tingginya 2,8 meter. Bobot tank ini kalau bersihnya ya kisaran 70 ton. Terus berat kotornya tergantung dari berapa banyak amunisi yang dibawa. Jadi bisa dibilang sekitar 72 sampai 73 ton. Senjata utamanya adalah meriam PAK-44 L55 kaliber 128 mm dengan sudut elevasi 15 derajat dan gun depression minus 7 derajat. Lalu sudut horizontalnya itu 10 derajat ke kiri dan 10 derajat ke kanan. Selain meriam 128 mm, Yak Tiger juga dilengkapi dengan senapan mesin tipe MG34 kaliber 7,92 mm yang berada di lambung. Tapi juga bisa dipasang dengan MG42 kaliber 7,92 mm di badan belakang. Terus kalau soal ketebalan baja, Yak Tiger ini tergolong tebal. Jadi cukup sulit bagi pihak sekutu jika harus berhadapan dengan Yak Tiger dari depan. Apalagi harus berhadapan dari jarak jauh. Mesin yang digunakan adalah V12 Meba HL230P30 dengan kekuatan 700 tenaga kuda. Lalu kecepatan maju Yak Tiger ini bisa mencapai kurang lebih 35 km per jam di jalanan yang rata. Terus mundurnya sekitar 11 km per jam. Lalu jarak operasional diklaim bisa mencapai ya sekitar 80-120 km. Soal jumlah personil, Yak Tiger diawaki oleh 6 orang. Satu adalah pengemudi, satu penembak senapan mesin, satu penembak meriam, 2 pemuat meriam, dan satu lagi adalah sang komandan. Oke, itu tadi sedikit spek dari Yak Tiger. Sekarang kita bahas kapan sih Yak Tiger ini dilibatkan dalam operasi militer selama terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu, rencananya Yak Tiger akan dikerahkan dalam serangan Ardennes pada bulan Desember 1944 oleh unit Schwere Heerespanzerjägerabteilung 653. Ya, pokoknya mau dipakai sama batalion penghancur tank ke-653. Tapi unit ini gagal mencapai garis depan karena terlambat. Jadi, kemudian dialihkan ke Divisi 17 SS Panzer Grenadier untuk berpartisipasi dalam serangan Nordwind. Namun karena ada masalah mekanis, jadi hanya 3 Yak Tiger yang beroperasi pada awal serangan. Selanjutnya pada 9 Januari 1945, 3 Yak Tiger dikerahkan dalam operasi militer di kota Rimling. 1 Yak Tiger hancur karena tembak basoka pasukan Amerika Serikat. Di minggu berikutnya, 2 Yak Tiger yang tersisa dilaporkan berhasil mendukung serangan infanteri dengan menghancurkan beberapa bunker sekutu dan 1 M4 Sherman. Terus pada 14 Maret 1945, saat terjadinya pertempuran malam hari, unit Yak Tiger sukses memberi dukungan dengan menghancurkan barisan pertahanan Amerika Serikat di dekat sungai Moder di Oberhoven. Meski 2 hari kemudian, ada 7 Yak Tiger yang lumpuh akibat serangan bomber sekutu dan 2 dihancurkan oleh personilnya sendiri karena kerusakan mesin. Tanggal 22 Maret 1945 di dekat kota Bol, ada laporan bahwa unit Yak Tiger berhasil menghancurkan total sekitar 25 tank sekutu dan beberapa mobil lapis baja. Nah, di lokasi ini juga, peluru-peluru anti-tank Amerika Serikat gagal menghancurkan Yak Tiger saat mereka berhadapan. Tapi, ada beberapa Yak Tiger yang juga mengalami kerusakan akibat masalah mekanis. 1 dihancurkan agar mencegah penangkapan, dan 1 lagi dihancurkan karena kehabisan amunisi. Kemudian pada tanggal 5 April 1945, saat melawan pasukan Prancis pada pertempuran Kreisheim-Nürnberg, dari 13 Yak Tiger yang beroperasi, 11 Yak Tiger dihancurkan awaknya sendiri karena alasan yang sama, yaitu kendala mekanis. Dan 1 lagi hancur karena diserang pasukan Prancis. Hanya tersisa 1 Yak Tiger yang selamat. Nah, yang terakhir pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei 1945, unit Schwere Heerespanzerjägerabteilung 653 akhirnya menyerah pada pasukan Amerika Serikat karena terdesak. Hanya 4 Yak Tiger yang masih beroperasi.
sisanya mengalami kerusakan mesin. Ya, kurang lebih itulah tadi catatan operasi militer yang melibatkan Jagdtiger selama terjadinya Perang Dunia Kedua. Sebenarnya masih ada lagi sih, cuman kalau dijelasin semua, ntar videonya kepanjangan, takut pada bosan. Kesimpulannya, Jagdtiger ini adalah penghancur tank kelas berat yang bisa dibilang kehadirannya sangat merepotkan pasukan sekutu jika harus berhadapan secara langsung. Meriam dengan kaliber 128 mm-nya ini bisa menjadi teror yang menakutkan jika moncong meriam tersebut sudah mengarah ke target yang dituju. Ketebalan bajanya diakui sangat sulit tembus oleh senjata anti-tank milik sekutu. Nah, kalau soal kelemahan, ya menurut catatan para personilnya sendiri ya, yang paling utama adalah mesin yang bermasalah. Sering banget rusak di tengah jalan. Lalu mobilitasnya bisa dibilang buruk, sehingga membuat Jagdtiger ini sulit bergerak dengan leluasa, apalagi di tempat-tempat yang sempit seperti di area perkotaan. Terus ya, karena pergerakannya itu lambat, maka Jagdtiger ini merupakan sasaran yang cukup empuk lah bagi pesawat bomber atau pesawat serang darat sekutu. Kemudian karena tergolong kendaraan tempur yang lambat, jadi pergerakan Jagdtiger ini harus dikawal oleh pasukan infanteri agar nggak disergap dari samping maupun belakang. Apalagi perlindungan samping dan belakang kendaraan ini lemah. Ya, itu tadi sedikit sejarah dari Jagdtiger, monster penghancur tank dari Jerman yang bisa dikatakan performanya cukup baik di medan pertempuran selama mesinnya nggak bermasalah dan pemimpinnya, maksudnya selama nggak terlambat diterjunkan di medan pertempuran. Oh ya, hampir lupa. Saat ini ada 3 Jagdtiger yang tersisa. Satu berada di Museum Inggris, satu ada di Museum Angkatan Darat Amerika Serikat, dan satu lagi ada di Museum Kubinka yang berada di Rusia. Oke, kalau gitu makasih banyak ya udah pada nonton video ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Kalian perbaikin aja, terus tulis di kolom komentar, oke? Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.